Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Safaria, NIM 112 dari kelas penyuluhan pertanian C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang programa yang saya buat untuk permasalahan lahan pasang surut di Kuburaya, Kalimantan Barat. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah lahan pertanian. Lahan pertanian terdiri dari berbagai macam. Salah satunya adalah lahan pertanian pasang surut. Lahan pertanian pasang surut adalah suatu lahan pertanian yang suboptimal, yang apabila jika kita tidak memanfaatkan atau melakukan pengolahan secara maksimal, maka hasilnya itu akan sangat sedikit sekali. Lahan pasang surut di Indonesia itu sekitar luas lahannya itu sekitar 24,7 juta hektar, dan terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang lahan pasang surutnya itu tergolong cukup tinggi, yaitu ada Papua, ada Kalimantan, dan juga ada Sumatera serta juga Sulawesi. Luas lahan pasang surut yang besar di Indonesia ini dapat dimanfaatkan secara maksimal karena juga ini memiliki potensi yang besar. Nah, apabila kita memanfaatkan secara maksimal, maka dapat kemungkinan kita akan mencapai swasembada pangan. Karena dengan kita memanfaatkan lahan pasang surut dengan baik, itu akan meningkatkan produktivitas suatu tanaman pertanian. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Kalimantan merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan pasang surut yang cukup tinggi. Salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat yaitu Kuburaya. Nah, di Kuburaya ini juga memiliki potensi lahan pasang surut yang sangat besar. Akan tetapi, pada kenyataannya, lahan pasang surut yang ada di Kabupaten Kuburaya ini kurang dimanfaatkan secara maksimal karena mereka itu hanya mengandalkan pengetahuan mereka saja, sehingga untuk penghasilan tanamannya itu tidak seberapa. Padahal di Kuburaya ini merupakan suatu kabupaten yang lahan pasang surutnya itu tergolong cukup luas. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut karena para petani di sana kurang mengetahui sistem pengolahan yang baik tentang lahan pasang surut, maka sangat diperlukannya adanya suatu penyuluhan pertanian di Kabupaten Kuburaya. Nah, untuk pertanian ini sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 bahwa sistem pertanian ini meliputi sistem pertanian kehutanan, sistem pertanian peternak, sistem pertanian kehutanan, perkebunan, dan kehutanan ini harus kita lakukan secara maksimal seperti itu. Untuk tujuan saya membuat video ini, yaitu saya ingin menjelaskan susunan programa yang sudah saya susun untuk mengatasi permasalahan lahan pasang surut di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya output yang dihasilkan dalam programa yang saya susun, yang pertama, pemanfaatan lahan pasang surut yang optimal. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tanaman. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan atau taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kuburaya. Luas wilayah yang ada di Kuburaya di Kalimantan Barat yaitu sekitar 6.985,24 km². Nah, dan juga di Kabupaten Kuburaya ini memiliki beberapa potensi wilayah yang memang sangat cocok untuk dikembangkan. Salah satunya adalah ada pertanian, terus juga ada perkebunan, ada kehutanan, ada industri. Nah, dengan adanya
dengan adanya potensi yang kompleks ini memungkinkan bahwa dengan adanya penyuluhan ini maka diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pertanian pasang surut. Terdapat beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Kuburaya. Yang pertama itu ada banyak lahan pasang surut, terus yang kedua potensi lahan yang kurang dimaksimalkan, baik itu dari segi lahan sawah, perkebunan maupun lahan-lahan lainnya. Terus yang ketiga, penanaman yang tidak konsisten. Jadi masyarakat ini masih mereka tidak konsisten terhadap tanaman apa yang ingin mereka tanam. Terus yang keempat yaitu alih fungsi lahan ya, karena memang di Kalimantan itu kan terkenal dengan hutan dan ini mesti akan dikembangkan menjadi perkebunan. Itu salah satu permasalahan yang paling urgent juga. Terus yang kelima yaitu adanya lahan gambut. Nah, lahan gambut ini juga seperti halnya dengan lahan pasang surut, apabila kita tidak mengetahui pemanfaatannya secara maksimal akan menurunkan produktivitas pertanian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta konsep program yang sudah saya buat untuk mengatasi permasalahan lahan pasang surut yang ada di Kabupaten Kuburaya. Nah, di sini pertama kita ada mahasiswa atau penyelenggara penyuluhan. Nah, di sini yang langkah pertama atau kegiatan pertama yaitu kita melakukan kegiatan fokus group discussion atau FGD dengan masyarakat setempat serta dengan perangkat-perangkat desa yang ada di sana. Tujuan dilakukannya FGD ini yaitu untuk mengetahui secara langsung dan juga untuk memperbesar pengetahuan kita tentang permasalahan lahan pasang surut yang sedang dialami oleh petani di sana. Terus yang kedua, langkah yang kedua yaitu kita melakukan survei lapang. Jadi kita melakukan survei lapang ke lahan-lahan pasang surut yang ada di Kabupaten Kuburaya. Tidak semua sih, tapi cuman ada beberapa yang dijadikan objek dalam program ini. Terus yang ketiga, kita memberikan pengetahuan tentang kandungan lahan di pasang surut, terus karakteristiknya juga. Nah, dan terus juga kita memberikan pengetahuan tentang apa itu lahan pasang surut seperti itu. Nah, setelah itu langkah yang keempat yaitu kita memberikan atau menjelaskan potensi lahan pasang surut yang ada di Kabupaten Kuburaya. Misalnya, terus yang kelima yaitu kita melakukan atau memberikan penjelasan mengenai sistem tanam apa yang cocok untuk lahan pasang surut dan tanaman apa saja yang sangat cocok untuk lahan pasang surut ini. Nah, kemudian dari mahasiswa atau pihak penyelenggara ini berkoordinasi dengan penyuluhan yang ada di sana. Nah, di sini penyuluhan ini mensosialisasikan pemanfaatan lahan pasang surut. Terus yang kedua, mempersiapkan media-media yang dibutuhkan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Terus untuk langkah selanjutnya yaitu alur kegiatan. Nah, jadi yang pertama itu pastinya pihak penyelenggara ini mempunyai bahan materi yang akan disampaikan kepada para petani di sana. Terus yang kedua, penjelasan manfaat lahan pasang surut. Karena para petani dominan mereka kurang paham apa itu lahan pasang surut dan mereka cuma hanya menanamnya saja. Terus yang ketiga, yaitu kita langsung melakukan praktek ke lapang. Untuk target dalam kegiatan penyuluhan pertanian ini yaitu dibentuknya suatu program yang dapat diimplementasikan oleh para petani pada lahan mereka yang punya lahan pasang surut. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman sehingga guna dapat mencapai swasembada pangan di daerah tersebut maupun secara nasional dan meningkatkan taraf hidup atau pendapatan para petani di sana. Untuk sasaran penyuluhan penyuluhan ini yaitu para petani yang ada di Kabupaten Kuburaya.
Terdapat beberapa materi penyuluhan yang akan disampaikan pada kegiatan program penyuluhan pertanian ini di Kabupaten Raya. Yang pertama, kita menjelaskan kepada para petani mengenai apa itu lahan pasang surut dan karakteristiknya. Terus yang kedua, kita menjelaskan tentang sistem tanam yang tepat untuk lahan pasang surut dan juga tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di lahan pasang surut. Terus juga yang ketiga, ini kita langsung melakukan praktek secara langsung ke lapang, dan yang keempat kita melakukan evaluasi atau monitor atau mentoring. Nah, untuk pertama kita memperkenalkan pengertian lahan pasang surut, karakteristiknya juga. Terus yang kedua, sistem tanam. Nah, di sini ada 2 sistem tanam yang cocok untuk lahan pasang surut, yaitu sistem tanam tumpang sari dan sistem tanam sarjan. Jadi, untuk sistem tanam tumpang sari ini kita menanam lebih dari satu jenis tanaman di dalam satu lahan. Sedangkan untuk sistem tanam sarjan ini ada satu lahan terus agak dibuat gundukan tinggi, dan kita juga menanam lebih dari satu jenis tanaman. Untuk tanaman-tanaman yang cocok ditanami pada lahan pasang surut yaitu ada jagung, ada kacang panjang, ada timun, ada tomat, terus juga ada tanaman buah-buahan seperti kayak rambutan. Nah, untuk padi ini ketika mau ditanam di lahan pasang surut ini kita harus memilih padi yang memiliki varietas yang unggul. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana penyuluhan yang akan saya lakukan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, yang pertama kan kita melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dalam diri petani untuk mengembangkan potensi lahan pasang surut. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Yang pertama, kita melakukan focus group discussion atau FGD dengan masyarakat dan perangkat desa. Itu dilakukan pada bulan Januari 2021. Nah, selanjutnya kita juga melakukan survei ke lapang atau kita mendatangi langsung lahan pasang surut yang ada di Kabupaten Kuburaya. Itu juga dilakukan pada bulan Januari 2021. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang apa itu lahan pasang surut beserta juga karakteristiknya. Itu dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Terus selanjutnya kita juga melakukan penyampaian materi tentang potensi-potensi dan manfaat yang akan diperoleh ketika kita sudah mengetahui pemanfaatan lahan pasang surut secara maksimal. Itu dilakukan pada bulan Februari 2021. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 kita melakukan dua penyampaian materi. Yang pertama yaitu penyampaian materi tentang sistem tanam yang cocok dan jenis tanaman apa saja yang cocok untuk dikembangkan di lahan pasang surut. Dan juga pada bulan Maret 2021 ini kami melakukan penyampaian materi terkait manfaat-manfaat dari pemanfaatan lahan pasang surut secara maksimal. Nah, terus langkah yang kedua yaitu kita memberikan penjelasan sekaligus praktik lapang kepada para petani untuk sistem tanam dan jenis tanaman apa saja yang cocok untuk ditanam di lahan pasang surut. Nah, yang pertama pada bulan Maret 2021 kita juga melakukan penyampaian materi terkait tanaman yang cocok pada lahan pasang surut. Terus juga sistem tanam yang cocok pada lahan pasang surut beserta tata cara pembuatan sistem tanam tersebut. Terus untuk yang keempat atau selanjutnya pada bulan April 2021 kita melakukan persiapan lahan untuk praktek. Nah, terus juga pada bulan Mei 2021 kita mempersiapkan lahan sesuai dengan sistem tanam yang akan ditanami. Jadi semisal kita akan menanami dengan sistem tanam sarjan. Nah, itu bisa kita membuat gundukan terlebih dahulu gitu.
Terus selanjutnya pada bulan Mei 2021 kita mempersiapkan bibit tanaman. Nah, bibit tanaman ini harus sesuai dengan apa yang ingin kita tanam dan harus sesuai dengan lahan pasang surut untuk jenis tanamannya. Nah, untuk selanjutnya pada bulan Mei 2021 itu kira-kira di akhir bulan kami melakukan praktik penanaman secara massal yang dibantu oleh para petani juga, terus dihadiri oleh Bapak Kepala Desa, terus Bapak pemerintah kabupaten juga, seperti itu. Terus langkah yang ketiga yaitu kita melakukan evaluasi kegiatan dari penerapan dari penerapan sistem tanam dan jenis tanaman yang sudah kita contohkan. Nah, di sini kami melakukan FGD. Jadi nanti kita akan melakukan diskusi secara langsung kesulitan apa aja yang dihadapi oleh para petani pada saat pemanfaatan lahan pasang surut. Mungkin dari tata cara sistem tanamnya, terus juga atau mungkin dari cara pemerolehan bibitnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membentuk suatu kelompok, ini semacam kelompok tani. Nah, ini tujuannya yaitu untuk memberikan wadah kepada para petani agar mereka itu terus berkelanjutan dalam penerapan pemanfaatan lahan pasang surut. Sekian rencana penyuluhan dari saya mengenai pemanfaatan lahan pasang surut di Kuburaya, Kalimantan Barat. Semoga video ini sangat menginspirasi dan sangat membantu teman-teman semua dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.